Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur buat datangnya kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema hidup berjaga-jaga. Matius 25 ayat yang ke-13. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kata saat versi King James katakan jamnya. Bapak Ibu saudara sekalian, berjaga-jaga itu penting. Sayangnya banyak orang berjaga-jaga setelah sebuah peristiwa terjadi dan terlambat. Sebagai negara superpower, Amerika Serikat merasa dirinya kuat. Siapa sangka tanggal 11 September 2001 teroris berhasil membajak dan menyerang World Trade Center di New York dan membuat lebih dari 3.000 orang menjadi korban. Baru setelah serangan teroris terjadi di Amerika, maka mereka mulai berjaga-jaga dan memperketat keamanan negaranya. Baru bertindak setelah keadaan menjadi genting, itu sudah terlambat. Kalau kita membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, inti dari perumpamaan Tuhan Yesus ini jelas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya atau jamnya. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan Tuhan itu datang kembali. Sebab Tuhan itu bisa datang secara massal di awan-awan yang permai. Tapi yang lebih cepat, Tuhan itu datang secara pribadi menjemput kita masing-masing. Ya, kita tidak tahu, karena itu kita harus berjaga-jaga. Nah, perbedaan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh sebenarnya itu hanya terletak pada kesiapan mereka dalam menyambut kedatangan mempelai. Gadis yang bijaksana menyiapkan minyak cadangan untuk pelitanya, sedangkan gadis yang bodoh sama sekali tidak menyiapkan apa-apa. Mungkin 5 gadis yang bodoh ini berpikir bahwa ia bisa minta minyak kepada gadis yang lain. Kalau kita membaca di Matius 25 ayat yang ke-8 dikatakan, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, saya mendapatkan sesuatu dari kata pelita kami hampir padam. Hidup ini kan makin lama makin sulit. Dengan naiknya BBM, sudah pasti itu akan diikuti dengan barang-barang yang lain. Dan apakah itu juga membuat harapan kita menjadi padam? Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu dahsyat. Yakini Tuhan yang memanggil memilih kita, tetap memelihara kita dengan caranya. Pegang janji firman Tuhan, karena Salomo berkata berkat itu ada di atas kepala orang benar. Nah, kembali pada gadis-gadis tadi, kemalasannya untuk mempersiapkan diri dengan baik membuatnya terlambat datang ke perjamuan kawin. Dan pintu pun sudah tertutup untuk mereka. Kalau kita membaca di ayat 11-12 dikatakan, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12,
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Tidak berjaga-jaga membuat gadis-gadis yang bodoh itu terlambat. Dan terlambat itu membuat pintu anugerah tertutup. Memang gadis-gadis bodoh itu akhirnya mendapatkan minyak. Tetapi ketika mereka sampai ke pesta perjamuan, pintu sudah ditutup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berjaga-jaga setelah hal yang buruk terjadi, mohon maaf, itu adalah sebuah kebodohan. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Mumpung atau selagi masih ada kesempatan, baiklah kita menyiapkan diri sebaik-baiknya dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai, kekasih hati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita selalu berjaga-jaga, kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus tidak lagi menjadi masalah buat kita. Mau datang sekarang, mau datang besok, mau datang lusa, atau kapanpun, tidak menjadi masalah karena dalam keadaan siap dan berjaga-jaga. Nah, mengapa harus berjaga-jaga? Jawabannya pasti sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada 4 waktu jaga. Kita membaca Markus pasal 13 ayatnya yang ke-35. Markus 13 ayat yang ke-35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Dari Markus 13 ayat 35 ini kita tahu ada 4 waktu jaga. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Kapan Tuhan datang, tidak satu di antara kita yang tahu. Ya, kita tidak perlu cari tahu kapan Tuhan itu datang. Ya, tidak perlu dengar suara orang, oh tahun sekian Tuhan datang dan lain sebagainya. Yang penting kita terus dan selalu berjaga-jaga. Karena kalau kita sudah berjaga-jaga, tidak akan menjadi masalah kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kalau kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami agar kami hidup berjaga-jaga, karena dengan berjaga-jaga kami bisa mengantisipasi kalau ada bahaya yang datang. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengingatkan kebenaran ini supaya kami tidak lengah, kami tidak lalai, kami tidak hidup santai di tengah-tengah kehidupan yang makin sulit ini. Tuhan tolong kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan memberkati supaya apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga kami. Berkati apapun sekali lagi yang kami lakukan. Biar semua berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.